Salam Bapak Ibu Saudara Saudari kasih. Pada pagi hari ini kembali kita berjumpa dalam renungan firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini kita ambil dari kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini, takkan kekurangan aku, sebab Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku. Daud memakai metafora yang acap kali dipergunakan dalam Perjanjian Lama. Tuhan sebagai gembala. Dan dalam Perjanjian Baru juga Tuhan Yesus memakai metafora yang sama pada dirinya sendiri. Itu bisa kita lihat dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayatnya yang ke-11 sampai 16. Firman Tuhan berkata, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi kawanan dengan satu gembala. Di sini Tuhan Yesus sebagai gembala yang penuh kasih, yang telah memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Orang percaya sebagai domba yang lemah dan membutuhkan kasih akan dapat mengalami tuntunan, penyertaan, pemeliharaan Tuhan. Maka syarat utamanya ialah Tuhan jadi gembala dalam hidup kita. Mazmur 23 ini diawali sebuah pengakuan bahwa Tuhan adalah gembala. Kalau Tuhan adalah gembala, maka tak kekurangan pembimbing, takkan kekurangan penuntun. Dan endingnya, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti seumur hidup, dan akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kata membimbing dan menuntun, dua kata yang paralel, yang menjelaskan. Artinya memandu, mengarahkan. Kalau Tuhan membimbing dan menuntun kita, berarti artinya Tuhan yang akan memandu kita serta mengarahkan domba itu ke rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Gembala yang baik tentunya menyediakan rumput yang hijau dan air yang tenang. Kenapa dikatakan air yang tenang? Biasanya domba tidak tertarik dengan air yang gemericik. Maka itu gembala yang baik harus menyediakan air yang tenang. Biasanya air diambil dan ditaruh di tempat spesial khusus untuk minuman domba-domba. Gembala yang baik membimbing dan menuntun dombanya
ke rumput yang hijau dan air yang tenang. Gembala membimbing dan menuntun saat melewati jalan setapak yang berbatu-batu, jalan yang terjang di perbukitan, dan jalan yang berbukit-bukit dan yang ada jurangnya. Dan tentunya kalau Tuhan adalah gembala yang membimbing dan menuntun, maka akan sampai kepada tujuannya. Dalam Yesaya 40 ayat 11 dikatakan, seperti seorang gembala yang menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunkannya dengan tangannya. Anak-anak domba dipangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Saudara kasih dalam Tuhan, lewat pembacaan firman Tuhan ini, ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di sini. Yang pertama, Tuhan adalah gembala. Ada jaminan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kata takkan kekurangan aku, kata yang diucapkan dengan keyakinan, karena ada pengalaman hidup bersama dengan Tuhan dalam menjalani hidup yang penuh dengan tantangan dan persoalan. Maka pemazmur dengan sangat yakin, karena dia memiliki pengalaman hubungan yang baik dengan Tuhan. Kata takkan kekurangan aku diucapkan oleh pemazmur, karena pemazmur menyadari Tuhan sebagai gembala. Sebagaimana gembala yang sesungguhnya pasti menyediakan rumput dan air bagi domba-domba. Ketika saya masih berumur 15 tahun, ketika itu masih SMP, saat saya pulang sekolah, lalu saya pergi menggembalakan kerbau. Saat kerbau saya lepaskan dari tambatannya, saya sudah punya tujuan, pada rumput mana yang harus saya tuju. Dan saya hafal betul di sana sumber mata airnya ada atau tidak. Dan akan saya pastikan saat kerbau itu saya bawa pulang ke kandang, sudah dalam keadaan bersih dan kenyang. Maka itu kerbau-kerbau yang saya angun itu pasti saya bawa pulang dan dalam keadaan kenyang dan bersih. Kata takkan kekurangan tentu bukanlah maksudnya kita hidup dalam berkelimpahan. Akan tetapi kata tak kekurangan aku ini berbicara tentang tercukupinya kebutuhan kita, bukan apa yang kita inginkan. Itu sebabnya pemazmur memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Hubungannya bukan sebatas antara pemberi dan penerima. Hubungan pemazmur dengan Tuhan adalah hubungan antara Tuhan dan hamba. Hubungan pemazmur dengan Tuhan adalah hubungan antara Tuhan dan umat yang menyembah. Relasi ini tentunya relasi yang sudah dibangun dalam waktu yang cukup panjang, sehingga akibat pengenalan akan Tuhan yang benar dalam diri pemazmur, dia memiliki keyakinan bahwa kalau Tuhan adalah gembala, pasti ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Dalam masa-masa sulit sekarang ini, sudah 3 bulan lebih masa pandemi,
Di sini kita bisa melihat Tuhan adalah gembala yang masih terus memelihara hidup kita. Toh tidak akan ada yang berkata bahwa kami sudah tidak makan, kami sudah tidak bisa beli apa-apa. Saya pastikan masih bisa makan dan masih bisa beli sesuatu. Tentunya yang kita beli adalah yang menjadi kebutuhan kita sendiri. Maka pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan, pengalaman yang sudah dibangun dengan sedemikian lama, akan membuat kita memiliki keyakinan bahwa Tuhan terus pelihara kita. Yang kedua, Tuhan adalah gembala. Ada jaminan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kata sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya. Lembah kekelaman artinya lembah yang mungkin diapit oleh bukit yang tinggi atau bukit-bukit yang tinggi, yang di sana tidak ada sinar matahari. Di sana mungkin sangat gelap. Dan ketika berada di lembah yang gelap seperti itu, di sana mungkin ada banyak binatang buas. Mungkin juga di sana akan ada para perampok yang tentunya bisa membahayakan. Tetapi karena pemazmur mengalami satu pengalaman hidup bersama dengan Tuhan, dia berkata, walaupun aku berada dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Karena pemazmur meyakini ada Tuhan yang menyertai di sana. Penyertaan Tuhan sudah otomatis menjadi perlindungan bagi pemazmur. Demikian halnya dengan setiap kita orang percaya. Mari kita terus mencari perkenan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita terus berusaha untuk membangun hubungan yang lebih baik dengan Tuhan. Hubungan yang intim bersama dengan Tuhan. Supaya Tuhan menyertai perjalanan kita. Dan walaupun kita ada dalam lembah kekelaman, walaupun kita ada dalam bahaya, walaupun kita ada dalam masa sulit dan masa sukar, sepanjang Tuhan masih ada di sana menyertai kita, di sana ada pertolongan bagi setiap kita orang percaya. Bagaimana Yesus bersama dengan murid-murid ketika Yesus satu perahu dengan murid-muridnya, dan dia sedang tertidur. Tiba-tiba angin badai menerpa perahu mereka. Murid-murid ketakutan. Tetapi ada garansi pertolongan. Karena di sana ada Tuhan menyertai perjalanan mereka. Dan mereka selamat tolongan Tuhan. Yang ketiga, Tuhan adalah gembala, maka penyertaan Tuhan sepanjang hidup kita. Kata Tuhan adalah gembalaku, diikuti dengan kata takkan kekurangan aku. Diawali dengan takkan kekurangan aku, dan diakhiri dengan kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Di sini perlu kita perhatikan, saudaraku.
Di sini kebajikan dan kemurahan yang mengikuti kita. Itu akibat kita memiliki hubungan yang benar dengan Tuhan. Beda dengan orang yang memiliki hubungan tidak benar dengan Tuhan. Dia mengejar kebajikan dan kemurahan dari Tuhan. Dia mengejar kebajikan dan kemurahan dari Tuhan. Tapi tidak dia dapatkan. Tetapi yang benar di sini pemazmur berkata, kebajikan dan kemurahan belaka yang akan mengikuti aku seumur hidupku. Jangan kita mencari Tuhan hanya karena kita ingin ditolong Tuhan. Jangan kita membangun hubungan dengan Tuhan hanya karena kita ingin disembuhkan dari sakit. Jangan kita ingin membangun hubungan dengan Tuhan hanya karena kita ingin tersedia makan dan minum. Jangan kita membangun hubungan dengan Tuhan hanya karena kita ingin mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah. Tetapi kalau kita membangun hubungan dengan sungguh-sungguh dan benar dengan Tuhan, maka Alkitab berkata, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti hidup kita seumur hidup kita. Bahkan kita akan diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Saudara kasih dalam Tuhan, 3 hal ini yang sampaikan kepada kita. Tuhan adalah gembala, maka ada jaminan pemeliharaan Tuhan. Tuhan adalah gembala, ada jaminan penyertaan Tuhan. Tuhan adalah gembala, ada pemeliharaan Tuhan sepanjang hidup kita. Pada masa-masa sulit sekarang ini, kalau kita terus fokus mencari Tuhan, kalau kita terus membangun hubungan dengan Tuhan, maka kebajikan dan kemurahan Tuhan akan hadir dalam hidup kita, akan hadir dalam rumah tangga kita. Bahkan Tuhan janji itu berlaku sepanjang hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Ku bersyukur